Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Rasakan kehadiran. Come on church. Gua bagian persembahan. Keliling. Durung-durung ya. Durung-durung. Ya ampun. Emang kalau penyanyi itu, lu apa sih sekarang? Nggak ada, gue kan nggak pernah Penyanyi, WL. Kapitalis aja. Apa sih sekarang? Singer. Semua aja. Jatuhnya semua ya? Kalau di gereja sih nggak ada ya. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada gereja atau? Nggak, gue ikut gereja aja. Oh iya. Kan kita kan Satu gereja kita. Iya. Nggak usah disebut ya, nanti gerejanya malu. Iya. Jangan terafiliasi. Kita sih bangga banget sama gereja kita, Iya. cuman takutnya gereja kita yang malu ya. Iya. Kita nggak tahu abis tayangan ini apa yang terjadi. Iya. Sebenarnya gereja kita juga berteman juga. Iya. Takutnya kan pendeta besarnya langsung WhatsApp kita kan. Oh. Iya. Nanti ada apa-apa nggak diurus itu. Masalah baru nikah juga. Aduh, itu dia masalahnya. Hip-hop. Oke, sekarang bersama dengan Patrick Effendi. Iya, Banyak kita- yang nanyain nih. Kita karena lagi masa pandemi Omikron, jadi bintang tamu jadi susah. Jadi siapa aja yang Kristen jadi ya betulnya. Iya. Memang sialan juga. Kebetulan memang ML ini dikuasai oleh Kristen dan Cina. Dua minoritas yang mayoritas di ML ini. Representatifnya jelas dong. Jelas banget, Jelas ya kan? Ada representasinya adalah cuan. Iya. Berarti itu sukses. Sukses. Di berarti. jalannya. Iya, di jalan kesuksesan. Di jalannya. Oke, masuk kepada pertanyaan pertama. Kita berikan kehormatan lah untuk Oke. bintang tamu untuk bertanya yang pertama. Wah, ini dari Dibacain penanyanya ya. Iya. Namanya Gideon Victorio Firdaus. Nggak mungkin agama lain. Iya. Gideon, Victorio, Firdaus. Lu Firdaus. mau agama apa lagi? Buddha dia, bro. Tersesat. Haleluya. Mau tanya kenapa Alkitab tidak menceritakan adanya luar angkasa atau planet-planet selain bumi? Kenapa hanya diceritakan bumi saja? Karena planet Namek diceritakan ya di komik Dragon Ball. Iya kan, kita kan sekarang nggak tahu ya alien itu ada apa enggak. Nah. Itu kan nggak pernah ada di. Iya. Ada nggak sih? Kayaknya. Kalau penjelasan spesifiknya enggak. Gitu. Penjelasan tentang space itu Kalau hanya space di ada. Jadi Genesis. jadi gini, kan dibilang bumi itu tumpuan kakinya. Nah kita bilang ya kan. Nah lalu kan waktu ada Nats yang berkata, how great is our God, kebesaran Tuhan. Artinya kebesaran tuh ada hal-hal yang melampaui semua yang bisa kita lihat. Itu bicara soal tata surya, bima sakti, molekul paling kecil pun. Jadi nggak cuma sekadar sesuatu yang sifatnya besar, yang kecil pun itu adalah bagian dari kebesaran Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya itu sudah include dari awal. Kebesaran adalah selain alfa dan omega, semua yang makin besar dan semua yang terlihat makin kecil itu adalah bagian dari kebesaran namanya itu. Include dalam semua penciptaan. Makanya waktu kita berkata Tuhan itu besar, maha besar, artinya dia maha semua yang ada di angkasa, di tata surya, di bima sakti, semua ada dalam kedaulatan penciptaannya. Jadi alien itu ada apa enggak menurut Alkitab? tapi menurut gua rancangan Alkitab itu adalah rancangan yang terbaik menurut gua. Iya. Kenapa? Karena ya itu, kita nggak dijelasin tentang yang lain, kita cuma Iya. dijelasin sedikit tentang bumi aja masih berbeda pendapat, bumi itu datar kan. Iya. Apalagi kalau ada banyak kan kita bahas perdebatan. Mars itu datar atau Perseteruan jadi Seteruan, semakin perpuluhan. Iya. Sudahlah biar segini saja ya Dari kan. alien ke perpuluhan. Iya. Jadi ada nggak? Tetap ngebahas alien. Karena ini kan dia nanya kan dibahas gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Takazili Dani. Tersesat haleluya. Salam Pak Pendeta Yeri, Om Ibob dan siapapun orangnya asal lagi gua Patrick sekarang. Kalau misalkan
kita trading di Binomo. Bagus nih. Yang sudah ditutup ya. Belum ditutup dong. Oh iya belum ya? ditutup. Oh. Ada pelakunya soalnya. Tidak diperbolehkan di Indonesia dianggap judi. Oh gitu. Ya. Sambil nunggu profit atau loss-nya, Ya. tapi sambil sebut dalam nama darah Yesus. Nah, Apakah itu dibenarkan? Karena lagi rame diperbincangkan kalau trading binomo itu judi. iya. Duh, nggak usah binomo. Sebelum ke binomo gue punya cerita sedikit. Jadi Lu kan NFT dan kripto berikutnya kan semuanya ada lu di situ. Jadi gue cerita sedikit dulu. Iya. Jadi dulu itu gue waktu ke Makau ngajak nyokap. Terus gue tuh selalu judi kan, gue seneng banget judi. Gue seneng banget ke kasino. Gitu. Nah nyokap tuh bilang, jangan nak, kamu ini nggak boleh gini. Terus akhirnya nyokap karena nggak bisa berhentiin gue, nyokap ikut untuk maksudnya dia untuk jaga gue supaya gue nggak kelepasan gitu. Terus gue kasih main bakarat, mah ini gampang, cuman kanan atau kiri, gue bilang gitu. Banker atau player, mama taruh aja, enggak mau, taruh aja mas, cuman mainan doang. Wah, dalam nama Tuhan Yesus. Wah, kenapa pakai dalam nama Tuhan Yesus? Serius. Jadi judi. Kelepas, adrenalin kan, kelepas lupa dia tuh, taruh. Terus Gimana? Menang. Menang gimana dong? Nah, pokoknya ada kuasa dalam namanya. itulah. Jadi Yesus itu firman tidak mungkin berpihak pada kepentingan manusia. Makanya nggak masuk akal kalau Tuhan tuh diajak judi, Tuhan diajak pemilu misalnya, ya kan? Ya. Tuhan diajak taruhan, Tuhan diajak terlibat dalam, karena apapun keputusannya dari Tuhan nggak mungkin untuk kepentingan kita manusia. Firman itu akan membela kepentingannya si Firman sendiri. Firman akan membela kepentingan kebenarannya sendiri gitu loh. Kita karena kita pengen sesuatu, kita perlu sesuatu yang powernya lebih gede dari kita, ya, dan yang kebetulan itu Tuhan dan Maha Tahu, kan Tuhan Maha Tahu, dia pasti tahu yang keluar yang mana gitu. Tapi tetap itu akan merusak sirkulasi keimanan kita gitu. Contoh gini, gue pernah sekali datang ke gereja di Ambon nih, tempat gue Ambon dong. Pagi-pagi ada satu orang yang nggak pernah ke gereja, tiba-tiba dia di sebelah gue, pagi-pagi loh ibadah pertama. Ngeluarin catat ayat-ayatnya. Ini kan bukannya meremehkan nih. Ini nggak pernah terjadi. Terus kepo Mungkin dong dia gue. mau bertobat. Iya, makanya gue kepo dong. Orang baik gitu. Gue ya pengen kan? apresiasi. Jadi pulang ibadah gue cari tahu nih. Tumben loh. Senyum aja. Ini tumben pakai catat lagi gitu. Ya. Terus dia bilang gini, Bung. Biasanya kalau Pak Pendeta bilang nomornya keluar. Yohanes 17 ayat 5. 17:5. Nah, itu dia tuh. Jadi stoplah memanfaatkan Tuhan. Matius 3. Ini dari Tuhan. Iya. Karena kita datang hari Minggu di rumahnya Tuhan. Tuhan kasih berupa angka, dan angka yang keluar dari mimbar adalah potongan-potongan ayat itu. Bisa jadi. Cacat logika. Jadi tolong bedakan Tuhan dengan teori probability ya. Betul. Nah, ini makanya Tuhan kan juga ngajarin kita untuk be smart kan. Iya. Kayak binomo itu, gua kebetulan juga main juga binary trading. Dan gue bisa membuktikan mungkin dari 10 kali open position gitu ya, 8 sampai 9 gue menang. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu beneran trading yang caranya itu dipermudah gitu. Sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan karena orang ini nggak mau belajar, ya kan? Maunya tadi teori probabilitas itu ya. Terus dia juga nggak ada money management, pokoknya duit semua dimasukin situ. Dia cuma main tebak-tebakan gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya duitnya kalah semua. Karena banyak yang kalah, ada afiliatornya juga yang dibikin sistem afiliasinya itu dari loss. Nah, yang tidak pernah dibahas kan yang kayak gua yang main binary option, tapi gua ya aman-aman aja. Satu. Kedua, affiliation sistemnya pun dari turnover bukan dari loss. Ada pilihannya memang iya itu gitu. Tapi kan yang aman-aman aja juga banyak. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, kalau gua nih pribadi ya, correct me if I'm wrong, judi itu nggak pernah salah. Kalau gua, yang salah itu adalah greed-nya, yang ketamakannya gitu kan. Di saat kita itu nggak bisa apa tadi kata Yeri, nggak bisa clear melihat gitu loh, ngerti nggak? Tujuannya itu bukan trading, tujuannya mau kaya ya susah. Terus uang yang dipakai juga uang
dana pensiun kan gitu kan. Makanya di Atau Indonesia nggak pinjol, bisa, judi tabungan pinjol laku. tabungan Iya. adiknya yang diambil. Iya. Ntar kalau menang adiknya ditraktir. Iya. Nggak, tapi sebenarnya kalau gua pribadi karena gua ngelatih mental juga. Kayak misalkan gua main ke kasino, ya kan? Duit ini tuh gua udah siap untuk keluar. Sama kayak gua mau main game nih, gua beli game, ya itu duit udah buat gua keluar. Tapi kan nggak bisa semuanya seperti itu. Tapi kan judi itu kan memacu adrenalin untuk terus. Makanya Itu kalau yang gua nggak tahu, yang bahaya. dipermasalahkan judinya atau adiksinya. Jadi kalau di dalam firman Tuhan kan salah satu buah roh tuh penguasaan diri. Nah. Jadi poinnya tuh di karakter. Yang lo bilang kan Itu. jadi gini. Kalau kamu bangun rumah, duduk dulu dan hitung dulu. Jadi bagaimana sebagai anak Tuhan duduk dan dalam satu perhitungan itu juga penting, bijak. Kadang kita gagal karena gagal merencanakan, jadi merencanakan kegagalan. Kurang lebih orang bilang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya keterlibatan Tuhan tuh untuk mencegah ketamakan itu sendiri. Yeah. Makanya doa Bapa kami itu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah kita tuh tanpa Tuhan sulit banget untuk punya rem cukup itu. Ya kan, menang ketagihan kalah penasaran, orang bilang gitu kan. Ya, nah kita tuh sebenarnya lebih fokusnya ke kitanya aja. Waktu kita fokus ke diri dan karakter itu, begitu ada sesuatu yang sifatnya mulai tidak tepat, maka alarm dari diri itu akan main. Kita nggak perlu orang yang larang-larang, kita nggak perlu benjol sana benjol sini, karena keterlibatan Tuhan itu membantu kita dalam berhikmat. Waktu kita lihat ini bakal jadi jebakan Batman, kita nggak bernafsu untuk ngambil dan rakus. Tapi kita punya limit, makanya ada juga di Nats yang katakan gini, Filipus bilang sama Yesus, tunjukkanlah Bapa, itu udah cukup. Jadi kita memulai sesuatu bukan karena kurang, tapi karena understanding bahwa kita ini udah cukup, udah penuh. Jadi kita tidak melakukan sesuatu karena kehausan dan kita memakai berbagai macam cara untuk kata cukup itu. Nah, kalau kayak gua gitu ya, misalkan main binary trading, gua tahu duit yang gua keluarin hari itu 100% itu gua udah siap hilang. Sudah siap hilang karena itu memang duit untuk gua investasikan lah istilahnya gitu ya. Tapi menangnya juga gua ngukur. Kalau gua udah menang 20% nih Bob, gua stop. Sudah gitu. Kalau kalah? Kalau kalah ya sudah. Kan tadi udah, jadi probability-nya ada di gua sendiri. Hitungannya ada di gua sendiri. 100% gua oke, hilang, minus 100% atau plus 20% that's it. Ini menarik nih. Tapi intinya maksudnya kalau dari pertanyaan tadi, menggunakannya itu menggunakan teori analisis perhitungan tadi, bukan tadi dalam darah Yesus dia percaya beriman pasti menang, ya kan? Dihitung dulu, dihitung. Gue mikirnya kayak gini. Ini kalau lu bilang tadi judi menurut lu nggak apa-apa asal ada perhitungannya nih. Ya, Iya kan. Tapi kalau gue mau lihat analoginya misalkan seperti ini, itu kan sama aja kan, pilihan kan, pilihan yang tidak pasti gitu. Kalau misalkan gue mau resign nih, dari sebuah pekerjaan ke pekerjaan A atau pekerjaan B, yang sama-sama punya resiko dan punya penghasilan. Nah, itu di luar dari kata judinya ini ya. Itu bisa dianalogikan pilihan yang sama nggak? Kalau misalkan gue punya option A dan B, kan nggak sama-sama aja kan chance-nya? Pakai perhitungan juga nggak? Pakai perhitungan nggak? Pakai perhitungan kan? Ya, lu juga Nih misalkan. gini, gue kasih contoh. Abraham sama Lot ini tuh berantem. Nah, gini banget. Ya kan? Berantem nih, anak buahnya berantem. Ya udah deh. Gini aja kata Abraham. Lu lihat tanah yang mana yang baik, menurut analisa lo, yang bagus lo pilih, gue sisanya. Oke. Nah, Lot dia memutuskan satu pemilihan tanpa melibatkan Tuhan secara dominan. Begitu dia lihat, wah ini keren banget nih, subur, gini analisa gini, oke. Nah, sisanya Abraham. Ya dia ngambil sisanya, tapi dia tahu persis waktu dia ngomong gitu, dia sudah tahu bahwa ada satu konsekuensi yang dia terima karena dia kenal Tuhan. Iya kan. Akhirnya Abraham memilih sepertinya yang tidak terlihat hijau dan subur. Lot memilih yang terlihat subur. Dan akhirnya di ujungnya sudut deviasi yang berbeda. Ternyata yang dilihat itu adalah Sodom dan Gomora. Dan akhirnya menimbulkan begitu banyak, bahkan sampai istrinya di tiang garam. Iya kan. Nah, artinya dalam kita memutuskan sesuatu, kita tuh perlu melibatkan Tuhan. Nah, artinya kan waktu kita mulai melibatkan Tuhan nih, gue melibatkan lu, gue juga mulai cari tahu dong apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Masa gue ngelibatin lu, tapi gue nggak respect dengan lu nya.
mana yang lu suka, mana yang enggak. Alasannya apa? Iya kan? Gitu. Itu kan sama aja kayak yang kita bahas kemarin. Saya mau pakai narkoba, Tuhan jangan sampai saya ketangkep. Saya pengen selingkuh, Tuhan jagai mata istri saya supaya tidak terlihat. Iya. Nah berarti lu ngelibatin Tuhan, lu gak hormat sama Tuhannya. Iya. Nah mulai dari menghormati Tuhan dulu deh. Gitu. Ya boleh melakukan perhitungan tapi libatkan Tuhan di dalam setiap pilihan. Iya. Saya sih kalau trading nggak pernah berdoa dulu ya. Takut Tuhan bilang jangan. Main NFT juga bukan takut kecewa. Iya. Karena kalau gue takut kecewa, maksudnya masa gue udah berdoa sama Tuhan minta cuan terus nggak cuan nanti gue nyalain Tuhan kan nggak mungkin. Nah dan lagi gini nih, di dalam Tuhan ketika Tuhan menjawab ternyata kita tuh bukan hanya berdoa supaya menang, doa juga supaya jangan nangis kalau kalah. Nah, karena kalah juga bagian dari rencana Tuhan. Betul. Jadi enak kan, ininya jadi sehat gitu. Iya. Jadi stabilitas emosionalnya. Iya, karena kadang-kadang kalau gua kalah, misalkan NFT ini kan baru nyoba ya, kalah, terus mau masukin duit lagi, gua kayak apakah ini pertanda dari Tuhan gua nggak boleh main NFT gitu. Itu kadang doa dulu. Itu berarti lu pertanda-pertanda itu ada juga ya? Ada, itu bukan pertanda sih, itu lebih kayak apa namanya? Ya itu tadi. Introspeksi diri gitu. Jadi untuk melangkah itu gue lebih hati-hati lah gitu. Nggak serakah, nggak tamak. Iya. Dan sekali lagi kalau mau bermain apa yang seperti dikatakan Patrick tadi, sudah ada uangnya terlebih dahulu yang tidak mengganti. Dan uang sendiri, Uang dingin, uang sendiri, jangan uang perpuluhan. Dan jangan uang gereja. Iya, gitu. Karena kumpulin banyak. Uang gereja. Lumayan nih berapa persen dulu gitu. Taunya ditutup. Itu bukan binomo, itu bot. Selamat yang masih bisa withdraw. Kebetulan saya sudah withdraw dulu dong. Ada orang dalam. Jadi nggak ngerti loh. Iya. Jangan. Kalau kayak gitu. Ini 2 pertanyaannya karena sudah panjang. Iya. Untuk membahas judi dan tidak. Jadi itu saja dan terima kasih sudah menonton Domba Tersesat pada episode kali ini. Dan ingat, pertanyaan-pertanyaannya itu kalau buat yang ahli-ahli agama, tolong simpan ilmu kalian untuk kalian saja. Ya. Ya. Ini bukan kebaktian. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Iya, ini bukan kebaktian juga ya. Gitu. Karena banyak banget gue masuk dapat gitu, wah seru nih sekarang hari Minggu ada Domba Tersesat, jadi gue nggak usah ke gereja. Bukan begitu, Ferguson. Iya. Ya, ini dari memang dari ini Bapak Pendeta. Ini konseptornya nih. Memang ini Bapak Pendeta. Ini maksudnya adalah kita ini yang hidup di dalam dunia nyata, ya kan, yang kebingungan dengan satu hal ataupun ya untuk iseng-iseng bertanya, kan diberinya jawaban yang benar gitu kan, dalam apa ya, dalam ajaran kita yang begitulah gitu. Bukan kebaktian. Ya kan, kebaktian ada sendiri ya. Ada sendiri. Ya, gitu. Silahkan menuju kepada streaming gereja masing-masing. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Karena ada permasalahannya sendiri itu streaming gereja masing-masing itu. Apa masalahnya? Katanya jangan pakai lagu orang. Iya. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom.